Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hubungan intim bagi pasangan yang sah tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan nafsu semata, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan pahala, penting bagi kita untuk mengetahui waktu yang baik untuk melakukannya. Islam tidak hanya mengatur tata cara hubungan intim, tetapi juga memberikan pedoman tentang waktu yang tepat untuk berhubungan intim. Sebagian masyarakat Islam percaya bahwa Jumat adalah waktu yang baik untuk berhubungan intim, sebuah keyakinan yang terkadang disebut sebagai sunnah Rasul, walaupun belum tentu benar secara syariat. Namun, apakah benar bahwa Jumat adalah waktu yang diberkati untuk berhubungan intim? Apakah ada dalil yang mendukungnya? Meskipun pada dasarnya tidak ada hari yang buruk dalam Islam, terdapat hadis yang mengemukakan keutamaan berhubungan intim pada hari Jumat. Mengapa kalian tidak melakukan hubungan intim dengan istri kalian pada setiap Jumat? Berhubungan intim pada hari Jumat mendatangkan dua pahala, yaitu pahala mandi dan pahala mandi bagi istri. Hadis riwayat Baihaqi. Meskipun hadis ini dianggap lemah menurut sebagian ulama hadis, namun terdapat hadis lain yang menyinggung kebaikan melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Hadis tersebut meriwayatkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memandikan orang lain, kemudian berangkat pagi-pagi dan menemui awal khutbah, berjalan tanpa mengendarai kendaraan, mendekati imam, dan mendengarkan khutbah dengan khusyuk, maka setiap langkahnya dihitung sebagai pahala amal 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Berdasarkan kedua hadis ini, dapat diinterpretasikan bahwa sunnah untuk melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Sementara itu, waktu terbaik untuk berhubungan intim menurut perspektif Islam merujuk pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, serta anak-anak yang belum balik di antara kamu, meminta izinmu 3 kali dalam sehari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu melepas pakaian luarmu di waktu tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 waktu yang dianggap aurat bagi kamu. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para sahabat memilih waktu-waktu tertentu untuk berhubungan intim. Dalam sebuah riwayat dari Muqatil bin Hayyan, disampaikan bahwa suatu ketika, ada pasangan suami istri di kalangan Ansar. Sang istri seringkali memasak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, suatu hari, seorang budak tanpa izin masuk ke kamar mereka saat mereka tidak menginginkannya. Sang istri menadukan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan perilaku buruk orang yang mengganggu mereka saat berada dalam keadaan bersama dalam satu selimut. Sebagai respons atas keluhan tersebut, Allah menurunkan ayat yang menyebutkan 3 waktu di mana anak-anak yang belum balik atau budak tidak diperbolehkan masuk ke kamar orang dewasa tanpa izin. 3 waktu tersebut dianggap sebagai waktu-waktu di mana aurat sering kali terbuka. Sebagai contoh kebiasaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati istrinya setelah melakukan tahajud. Hal ini didasarkan pada keterangan Al-Aswad bin Yazid kepada Aisyah tentang kebiasaan Rasulullah dalam salat malam. Aisyah menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, lalu bangun untuk tahajud. Setelah itu, saat waktu sahur tiba, beliau melaksanakan salat witir. Setelah itu, beliau kembali ke tempat tidur. Jika ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Ketika azan berkumandang, beliau langsung bangun. Jika dalam keadaan junub, beliau mandi besar. Namun, jika tidak junub, beliau hanya berwudu, lalu pergi menuju salat berjamaah. Berdasarkan keterangan ini, sebagian ulama menyarankan agar berhubungan intim dilakukan di akhir malam, setelah tahajud, atau sebelum waktu salat subuh dimulai. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.